Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat ada wasiat seorang ayah kepada putrinya yang akan menikah. Dan pesan ini sangat penting sekali sebenarnya dari pengalaman hidup yang cukup jauh selama berumah tangga disampaikan kepada anaknya. Tentu pesan ini teman-teman sekalian boleh disampaikan dari awal pada saat dia mulai dewasa sehingga nanti kalau berumah tangga tahu apa bekalnya, atau kalau kita ikuti riwayat ini maka disampaikan sebelum menikah. Wasiat pertama penting sekali. Hati-hatilah dengan kecemburuan. Makna hati-hati, jauhi kecemburuan itu. Jauhi. Karena cemburu dalam agama hanya boleh kalau terjadi pelanggaran agama saja. Selain itu nggak boleh. Banyak orang salah cemburu. Bukan pada tempatnya. Cemburu sama mertuanya, cemburu dengan iparnya, cemburu dengan anaknya. Ini salah tempat ini. Cemburu positif dalam Islam kalau terjadi pelanggaran agama. Selain daripada ini nggak boleh cemburu. Sama sekali. Jadi banyak, mungkin seorang laki-laki di antara kita, kalau dia melihat istrinya misalnya lagi sibuk mengurus anaknya, kadang-kadang dia membahasakan, kamu kalau anak-anak perhatian sekali, kalau saya tidak misalnya. Dia cemburu sama anaknya sendiri. Atau mungkin kita balik, ada anak-anak Masya Allah akrab sekali dengan ayahnya. Dan saya sendiri, saya mengalami itu. Kalau saya pulang ke rumah, anak-anak semuanya pada ngumpul gitu. Jadi kadang-kadang belum sempat ganti pakaian, sudah ajak main. Nah biasanya, mungkin ada istri, alhamdulillah istri saya tidak begitu, tapi ada mungkin sebagian istri yang dia lihat perhatian atau waktu suaminya tersita dengan anak-anaknya. Maka dia bilang, kalau anak-anak ada waktu, kalau saya nggak ada. Nah ini cemburu yang salah, silang besar-besar ini. Nggak boleh ada. Bagaimana caranya cemburu dengan anak sendiri? Nggak mungkin. Mereka juga butuh waktu. Ada orang cemburu dengan mertuanya. Ini juga salah. Bagaimana caranya teman-teman kita cemburu dengan mertua dengan harapan suami atau istri kita tidak berinteraksi dengan orang tuanya? Bagaimana bisa? Kan nggak mungkin itu. Bagaimana caranya kita hapus status orang tuanya? Kan nggak ada kata-kata cemburu kepada mertua ini. Nggak boleh. Terutama muslimah, akhwat, tidak boleh sama sekali. Nggak boleh cemburu sama mertuanya. Bahkan banyak kasus seorang istri ya, menjadi penyebab durhakanya suaminya pada orang tuanya, sampai nggak pernah silaturahim, nggak pernah lagi membantu, hanya karena istrinya nggak setuju. Setiap wanita seperti ini keadaannya, pasti Allah akan balas dia dengan anak yang durhaka sama dia nanti. Kalau suaminya lagi saya mau ketemu sama ibu, ayo saya temanin pergi ke sana. Kalau dia lama sudah tidak datang, ibu udah didatangin loh. Kenapa nggak ditelepon? Ingatkan supaya dia bakti dengan orang tuanya. Maka unsur balasan akan sama loh. Nanti Allah kasih juga anak dia yang bakti dengan dia. Itu pasti. Hadis Nabi SAW yang masyhur, kama tadinu tudan. Sebagaimana kau berperilaku, kau akan dibalas yang sama. Al jaza' min jinsil amal. Balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Jadi memang kita harus garis bawah itu. Itu keliru. Cemburu kadang-kadang dengan pekerjaan. Bukan tempatnya ini. Sekarang suami lagi angkat telepon, memang ada pekerjaan mendesak. Oh kalau telepon sama kantor lama, kalau sama saya cepat. Ya kan sudah selesai urusannya kan. Bawain saya ayam ya, iya kan selesai. Kantor mungkin belum selesai, masa cemburu dengan itu? Padahal dengan pekerjaan kan bisa dipenuhi kebutuhannya. Atau mungkin istri kita lagi telepon sama temannya tanyain resep. Sudahlah, jangan usah lama-lama, buat apa saja, nanti kalau asin baru marah. Nah, ini cemburu bukan pada tempatnya. Pada pekerjaan juga nggak boleh cemburu, teman-teman sekalian. Ya. Jadi ini semua tidak boleh. Kalau yang boleh hanya cemburu kalau terjadi pelanggaran agama. Kapan teman-teman berumah tangga, ambil resep ini dari saya. Kalau sering cemburu teman-teman sekalian, seperti wasiat ini subhanallah. Maka dikatakan karena itu kunci apa? Perceraian. Berarti seperti kita sudah buka pintu, itu perceraian. Perceraian terjadi umumnya karena cemburu dan bukan pada tempatnya.
Rumah tangga bukan untuk cerai teman-teman sekalian, untuk dipertahankan. Makanya syaitan selalu hidupkan kecemburuan. Kalau cemburu pada pelanggaran agama, pasangan kita selingkuh, pasangan kita berzina, ya, melanggar hukum agama lah, berbohong, maka itu wajar kita cemburu. Kenapa harus berbohong? Kenapa harus berzina? Kenapa harus begini? Itu wajar, itu boleh kita cemburu, itu positif, kan gitu. Makanya pernah terjadi Sa'ad bin Abi Waqqas, ada seorang sahabat datang waktu Nabi SAW lagi kumpul dengan para sahabatnya. Kemudian dia datang lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, saya pulang ke rumah, saya temukan istri saya selingkuh sama laki-laki lain. Ada laki-laki di rumah nih. Saya nggak tahu mau buat apa." Maka Nabi SAW sebelum jawab, keluar Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, pimpinan orang Ansar. Dia henuskan pedangnya sambil dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau terjadi pada saya, maka saya akan menghukum keduanya dengan dibunuh." Kenapa dibunuh? Karena dalam Islam kalau orang yang sudah menikah namanya muhsan, ya, hukumnya dirajam kan kalau dia berzina. Maka kalau terjadi pada keluarga saya akan hukum mati. Nanti hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa kata Nabi SAW? Apakah kalian lihat cemburunya Sa'ad? Ini Sa'ad cemburu nih sekarang. Tapi dia bukan cemburu pada fisik istrinya, tapi dia cemburu kenapa Allah sudah larang masih dilanggar. Kan gak boleh selingkuh, gak boleh berzina, dan pasangan sudah dihalalin, kenapa buat itu? Maka dia bilang, kalau saya hukum ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, apakah kalian lihat cemburunya Sa'ad? Kata Nabi SAW, kata sahabat, iya ya Rasulullah. Lalu kata Nabi SAW, aku lebih cemburu daripada Sa'ad. Nabi SAW cemburu dengan kita teman-teman. Maksudnya gini, masa saya sudah ajarin kalian ini loh halal, ini perintah, ini loh pahalanya 1, 2, 3, 4, 5. Ini loh haram, jangan dilakukan, ini ancamannya. Kenapa masih ada yang mau pilih haram? Kenapa nggak pilih halal? Maka Nabi SAW cemburu dengan kita. Kenapa kita lebih memilih syaitan daripada Nabi SAW? Itu maksudnya. Dan Allah lebih cemburu daripada aku dan Sa'ad. Allah lebih cemburu lagi. Kenapa? Saya sudah kasih nafas, saya sudah kasih mata, saya sudah kasih fasilitas segala macam, saya sudah halalin segala macam hal. Saya haramin babi tapi saya ganti dengan sapi, ayam, kambing, banyak yang lain. Kenapa dia makan yang haram? Saya larang dia zina, saya bolehkan dia menikah. Kenapa dia masuk di sini? Allah lebih cemburu. Nah, ini cemburu yang dibolehkan karena cemburu pada pelanggaran agama yang harus kita luruskan. Itu boleh. Tapi kalau selain ini tidak boleh teman-teman sekalian. Makanya perceraian banyak sekali terjadi gara-gara ini. Ini tidak boleh. Ya, jadi cemburu harus pada tempatnya. Kalau enggak, teman-teman sangka baik pada pasangan kita. Dan ingat, dalam Islam kita hanya disuruh menghakimi sesuatu apa yang terlihat di depan mata saja. Tidak terlihat, nggak usah korek-korek. Bukan urusan kita. Kita lihat kebaikan, dukung. Kita lihat kesalahan, tegur. Selesai. Enggak kelihatan, ada tugasnya malaikat. Enggak usah ambil alih tugasnya malaikat. Saya bilang, baik dicatat, buruk dicatat. Enggak akan luput, enggak usah repot-repot. Jangan memata-matai. Dalam surah Hujurat Allah sebutkan ayat 11 dan ayat 12. Dilarang, tidak boleh menggibah, tidak boleh. Dan Allah mengatakan wala tajassasu. Jangan saling memata-matai. Enggak boleh sengaja cari-cari kesalahan orang. Kelihatan depan mata silakan. Dan sudah pernah saya bilang, tidak boleh dalam rumah tangga. Jangan teman-teman sekalian. Termasuk adik-adik kita mungkin yang belum berumah tangga, nanti kalau berumah tangga begitu. Jangan pernah bilang sama pasangan kita, saya tidak akan, misalnya seorang suami bilang, saya tidak akan kasih kamu nafkah sampai kau bersumpah kalau kau tidak pernah berzina. Atau seorang istri bilang sama suaminya, saya nggak mau disentuh sampai kau sumpah kalau kau tidak pernah zina. Ini pertanyaan nggak boleh. Ngapain kita korek-korek yang kita tidak tahu? Depan mata ini loh sekarang pasanganmu. Oh Masya Allah jilbabnya besar, oh Masya Allah sholat malam, oh Masya Allah hadir di majelis ilmu. Ini suamimu sekarang, oh Masya Allah dia azan ke masjid, dia sedekah, dia memberikan nafkah, udah selesai. Ini hukumnya. Kita cuma hakimi secara zahir dan sabar sampai mati, selesai. Tugas kita cuma sampai meninggal. Selebihnya bukan urusan kita lagi. Ini kaidah hidupnya seorang mukmin, sehingga sederhana sekali. Tidak usah repot-repot, karena ada orang begitu. Dia fudul, selalu mau cari tahu apa saja. Akhirnya jadi masalah semua nih. Ya, jadi masalah semuanya.
Kadang-kadang ada hal yang tidak perlu jadi masalah, padahal sebenarnya tidak diperlukan dan tidak ada masalah.